udah makan kan? Kamu ngerti kan? Kamu pinter kan? Itu ibumu kan? Kamu bisa nyanyi kan? Bahasa Inggrisnya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Halo English learners, welcome back with me Miss Tiara in Grammar for Speaking. Oke, tadi kita bahas nih, bahasa Inggrisnya kan, itu gimana ya ngomong bahasa Inggris kan? Oke, nah so we are going to learn about how to say kan in English. Ya, sebenarnya kalau kita mau bilang kan dalam bahasa Inggris itu ada dua opsi, ada cara speaking, ada juga cara grammar. Nah, mungkin kalau untuk cara speaking semuanya udah pada tahu kali ya, gampang, atau mungkin ada yang belum tahu. So kita akan bahas dua-duanya. Gimana cara bilang kan pakai speaking sama pakai grammar. Oke, let's check it out. Jadi kalau kita mau bilang kan, saya sekarang mau jelasin dulu tentang grammarnya. So kalau kita mau bilang kan in grammar, kita bisa pakai materi grammar yaitu question tag. You know question tag, udah pernah denger belum question tag? Nah, jadi question tag itu bakal membantu kita untuk bilang kan dalam bahasa Inggris. So, gimana caranya? Oke, let me tell you. Misal ya, kita mau bilang gini, kamu pintar kan? Nah, yang pertama harus kita lihat, kamu pintar bahasa Inggrisnya apa? Of course, kamu pintar itu you are smart, ya kan? You are smart. Nah, kannya itu kita pakein aren't you. Jadi kalau tadi di kalimatnya itu kalimat positif, you are smart, positif ya, kalimat positif. Nah, berarti di question tag-nya itu pakai kalimat negatif, kebalikannya. Jadi aren't. Karena subjeknya you, maka kita tambahkan you, aren't you? So, you are smart, aren't you? Kamu pintar kan? Nah, gitu. Paham nggak? Oke, contoh lain deh. Misal saya mau bilang gini, kamu ngerti kan? Nah, berarti kita harus ingat dulu kamu ngerti bahasa Inggrisnya apa? You understand, of course. Nah, karena understand ini verb atau kata kerja, it means itu tenses ya, masuk ke tenses simple present. Nah, kalau di simple present, kalimat negatifnya itu don't, pakai do not. You understand. Kalau negatifnya you don't understand. Berarti untuk question tag-nya kita pakai do not. Dan kita ambil subjek dari depan, karena subjeknya you, maka berarti pakai you juga dong, don't you. So, kalau kita mau bilang kamu ngerti kan? You understand, don't you? Nah, itu tadi kalau versi grammarnya gitu. Sekarang kalau versi speaking, ya sebenarnya ini lebih gampang karena kita cukup bilang pakai right. Kayak misal contohnya tadi nih, kamu pinter kan? You are smart, right? Nah, gitu. Atau misal kamu ngerti kan? You understand, right? Nah, itu kalau versi speaking. Tapi kalau versi grammar tadi kita bisa pakai question tag. Dan kita harus tahu juga polanya. Kalau di depan itu pakai sentence-nya positif, it means question tag-nya itu negatif. Tapi kebalikannya, kalau di depan itu pakai negatif, berarti question tag-nya positif. Nah, masih banyak nih contoh-contoh kalau kita mau bilang kan dalam bahasa Inggris. Saya kasih contoh lagi. Kita akan mulai kelas kan? Kita akan mulai kelas kan? Kamu bisa nyanyi kan? Gimana bahasa Inggrisnya? Of course, coba pakai dua versi tadi, versi grammar sama versi speakingnya. Nah, sekarang coba kita speakingnya dulu deh yang gampang. Kita akan mulai kelas kan? Berarti kita akan mulai. Kira-kira pakai tenses apa tuh? Yes, of course, simple present. Simple future. Ya, will, akan. We will start our class. Right? Itu kalau versi speaking. We will start our class, right? Nah, terus kalau tadi satu lagi, kamu bisa nyanyi kan? You can sing, right? Itu kalau versi speaking, gampang ya. Nah, sekarang kalau versi grammar, sebenarnya itu juga gampang kalau kita paham question tag. Ya, contoh tadi, kita akan mulai kelas kan? Berarti we will start our class. Itu kalimat pertamanya nih. Kalimatnya positif dong. Nah, berarti question tag-nya negatif. Karena tadi pakai will, berarti question tag-nya juga pakai will tapi tambahin not. Will not atau won't. Won't we gitu. Jadi, we will start our class, won't we? Like that. We will start our class, won't we? Like that. Terus satu lagi. Kamu bisa nyanyi kan? Gimana kira-kira? Kamu bisa nyanyi, you can sing. Nah, berarti karena itu kalimat positif, question tag-nya pakai negatif. Negatif dari can berarti cannot, of course. Or we can kita singkat jadi can't. Yes, you can sing, can't you? Gitu. Kamu bisa nyanyi kan? Membaca bukan hobimu kan?
Kira-kira bahasa Inggrisnya gimana ya? Oke, versi speaking dulu deh yang gampang. Reading isn't your hobby, right? Reading isn't your hobby, right? Nah, itu kalau pakai speaking version. Tapi kalau pakai grammar, gimana kira-kira? Sama pakai question tag juga. Reading isn't your hobby. Kita lihat nih. Kalimatnya negatif, berarti question tag-nya positif. Karena reading di sana sebagai hobi, berarti dia baliknya ke it dong. Nah, itu pasangannya sama is karena tadi reading is. Nah, isn't berarti di belakang juga pakai is sama. So, reading isn't your hobby, is it? Reading isn't your hobby, is it? Itu artinya sama, membaca bukan hobimu kan? That's right. So, gimana teman-teman? Sudah paham? Itu tadi 2 versi cara bilang kan dalam bahasa Inggris. Kalau versi speakingnya, just as easy as we can write. Nah, itu aja. Write itu artinya kan gitu. Atau kalau mau pakai versi grammar berarti kita bisa pakai question tag tadi. Jadi question tag itu kita harus melihat atau kita fokus dulu ke kalimat pertama. Kalau kalimat pertamanya positif berarti question tagnya negatif. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau kalimat pertamanya negatif berarti kalimat keduanya positif of course. Dan jangan lupa harus sesuai dengan tenses yang kita gunakan. Jangan sampai ketukar. Dan juga ada nominal dan verbal sentence. Harus dilihat juga ya. Harus fokus about it. Kalian versi mana nih? Grammar atau speaking? Ya, dua-duanya benar sebenarnya. Dan harus kita pelajari juga ya. Speaking sama grammar, dua-duanya harus balance. Okay, so I hope you understand. You understand, don't you? Yes. Okay, so semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.